Pak Jaya mungkin bisa share Pak Ya, persiapan Bapak nih dalam menyongsong the new era. Apa aja Pak? Apa aja yang Bapak sudah atau sedang ya mungkin atau yang sedang Bapak lakukan? ya. Nah, eh sekali lagi yang pernah kita bicarakan ya, yang pernah kita diskusikan juga, yang pernah kita share, di mana 1,5 hampir 2 tahun ini ya, boleh dikatakan eh sangat rugi kalau misalnya kita tidak pernah atau tidak mendapatkan kita yang baru. Di saat-saat kita sedang riset, di saat-saat kita sedang menemukan insight-insight baru, di saat kita dipaksa untuk berhenti ya sama universe, sama semesta untuk berpikir, untuk merecalculate ulang. Nah, di saat-saat ini banyak hal-hal yang new me itu yang kita temukan, dan yang saya dapatkan sih lebih new me-nya tuh lebih setiap hari ya. Makanya saya sempat ketawa, saya sempat senyum ketika kita set title ini tentang The New Me, What's Next. Ternyata I didn't realize, ya saya pribadi tidak pernah mengevaluasi, oh ternyata apa yang membuat kita itu bisa fresh di setiap hari, yaitu tadi, pertanyaan-pertanyaan di pagi hari yang keluar di diri kita, what's next ya? Apa nih berikutnya? Atau bahkan sebelum tidur saya tanyakan sama diri saya, apa yang udah saya kerjakan hari ini, kira-kira apa yang besok akan saya kerjakan? Hal-hal baru apa yang saya akan dapatkan dan akan saya kejar untuk saya pelajari. Jadi bisa dikatakan ini merupakan satu pola pikir atau kekuatan pola pikir yang mungkin membuat saya bisa lebih sustain, saya bisa lebih stabil selama 1,5 tahun ini. Dalam artian banyak hal yang sifatnya historical atau sifatnya pas atau sifatnya yang terjadi kemarin atau last week, boleh dikatakan mampu diredup dengan kalimat-kalimat what's next ya, what's next ya. Itu yang kurang lebih saya dapatkan dan saya rasakan, dan saya jadikan ternyata ini salah satu pola pikir atau fondasi pemikiran yang lumayan positif nih Pak Dani, mungkin bisa berguna ke teman-teman ya yang mungkin saat ini mendengarkan IG live kita. Itu yang saya dapatkan sih Pak. Saya merasa ini the new me atau what's next statement menjadi sebuah fondasi dasar atau alat pikir yang amat sangat bermanfaat pada saat ini, bahkan sebenarnya sebelum pandemi ini lumayan bermanfaat. Nah, kalau Pak Dani sendiri, apa nih Pak yang insight apa yang Bapak dapatkan, atau kenapa pokok pemikiran ini bisa bisa nyambung juga sama Pak Dani? Gimana Pak menurut Bapak? Kalau kalau saya sih memang kan di 1 tahun lebih terakhir ini ya, memang Hmm, ada banyak sekali keterbatasan ya. ya, Kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa apapun kebiasaan yang selama ini kita jalankan itu tiba-tiba kayak dipagerin di tembok ya. Jadi itu membuat kita harus men-challenge diri kita supaya gimana caranya supaya bisa tetap aktif ya. Terus kita lihat juga ada banyak perubahan dari kebiasaan orang, cara berpikir orang, cara melihat segala macamnya semakin hari ya terus berubah dan sampai sekarang. Ya, dan kedepannya juga kalau kita ditanya juga kita juga belum tahu nanti kedepannya bakalan seperti apa. Ya. Jadi apa yang saya dapatkan selama ini 1 tahun terakhir ini khususnya daripada sibuk mikirin hal-hal yang ada di luar kendali kita, saya coba fokus ke hal-hal yang memang kita bisa kendalikan. Ya, apa yang ada lah istilahnya. Ya hmm, kita nggak bisa keluar rumah, ya dulu nih salah satu contoh kalau olahraga biasanya kan ke GBK atau kemana gitu kan sama teman-teman ya.
Namun di awal-awal 1 tahun terakhir ini kan kita kayak di sana ditutup, di sini ditutup. Jadi akhirnya lebih berusaha melakukannya di rumah masing-masing. Ya, jadi coba lihat kiri kanan kita ada apa, ada alat apa yang bisa kita pakai, ya gimana caranya supaya tetap bisa keringetan, ya kira-kira seperti itu. Jadi kita fokus dengan apa yang ada di apa ya ibaratnya di tangan kita lah saat ini, ya tetap harus berolahraga kan, ya tetap. Jadi ya olahragalah di rumah. Tetap harus rawat apa ya kejiwaan kita kan juga harus dirawat ya kan kalau enggak kita sakit jiwa nih lama-lama. Ya. Nah, gimana caranya? Ya udah, kita lihat apa yang ada di sekeliling kita. Ya kebetulan saya eh, seneng main di kebun, ya udah saya ke situ gitu loh. Ya, karena dengan melakukan hobi saya pun ya jiwa saya juga terhibur kan. Ya, Iya. main dengan anak, ya kan. Karena memang itu hal-hal yang penting. Kalau dulu kan kebiasaan kebanyakan orang kalau mau merawat jiwanya kan mereka akan pergi kemana gitu ya Betul. mereka akan coba liburan kemana dan ya itu saya rasa hampir semua orang yang melakukan itu ya. Namun di Iya. 1 tahun terakhir ini tiba-tiba kita nggak bisa ya dan saya juga nggak mau menyerah, saya nggak mau gara-gara nggak bisa pergi terus akhirnya jiwa saya jadi tidak terawat ya tetap saya harus rawat ya saya cari alternatifnya apa dan ternyata ya memang disitulah kita bisa menemukan ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan di saat kita di rumah. Ya, jadi nggak ada alasan lah. Ya, oh nggak bisa ke sini, nggak bisa ke situ, nggak bisa merawat ini, nggak bisa merawat itu, nggak. Ya, Iya. jadi saya coba fokus sama halnya juga dengan apa ya, dengan kemampuan, dengan mau belajar hal-hal baru. Ya kita dari rumah sekarang kan bisa ya dengan kemajuan teknologi lah kayak seperti sekarang ini. Ya, jadi selama ini saya coba kesimpulannya fokus pada hal-hal yang memang available, yang tersedia di dalam rumah ini, gitu loh. Ya, ini bukan masalah rumahnya harus bagus, harus besar atau harus apa, enggak. Ya, apa adanya aja. Dan kita harus bisa survive dengan apa yang ada. Ya, karena kan kita nggak bisa nyalain siapa-siapa. Kalau kita Iya. mindsetnya nyalain terus kan nggak ada habisnya. Gitu. Rumahnya nggak mesti bagus Pak, tapi internetnya mesti bagus. Internet saya Gimana? kacau nih. Masih Kayak berantem sama gara-gara internet? kayaknya gara-gara tadi hujan gede banget kan, jadi bermasalah deh biasa. Aduh. Tapi saya dengerin kok dari tadi. Sekarang, sekarang udah oke. Udah nggak apa-apa. Jadi itu sih Pak Jeff. Jadi salah Ya. satu yang saya coba lakukan ya udah saya menggali lah bahasa kasarnya, menggali dengan apa yang ada di sekeliling saya, apa yang ada di depan mata, apa yang ada di tangan saya, apa yang ada di dalam diri saya, ya itu aja saya coba fokus ke situ. Nah, jadi pertanyaan saya nih Pak, fokus Bapak tuh lebih ke the new me-nya, ke the new me mindset yang keluar setiap hari, atau lebih ke what's next mindset-nya tuh Pak, yang membuat dalam artian at least ya dalam keadaan pandemi ini Bapak masih bisa berjalan lah ya, bernapas kalau kita bilang. Jadi gini, seperti yang 2 minggu atau yang sebelumnya kita pernah bahas bahwa pondasi itu penting. Ya. Nah kita setiap manusia itu juga harus membangun pondasi terlebih dahulu. Ya, dan setiap orang itu punya pondasinya, ya. Nah, pondasinya itu yang harus kita bangun. Nah, tapi sebelum kita bangun, kita review dulu nih, ya. Karena jujur 1 tahun ini kita banyak dibikin kaget lah dengan perubahan yang terjadi, ya. Yeah. Yang kita pikir selama ini baik, ternyata wah kurang baik ya, gitu loh. Dalam arti, gue pikir gue udah cukup sehat lah. Tiba-tiba dengan keadaan 1 tahun terakhir ini, gue semakin sadar bahwa wow kesehatan gue sangat perlu gue beri perhatian lebih lagi ya. Gue nggak bisa anggap enteng seperti selama ini ya, bahkan yang selama ini kadang-kadang ya ini buka cerita nih, jujur kadang-kadang kalau mau makan suka nggak cuci tangan. Dulu masih berani
Sekarang kan kita mikir berulang kali gitu loh untuk melakukan hal tersebut. Ya, jadi bangun pondasinya dulu, ya pondasi cara berpikir, cara melihat, pola pikir lah. Ya, sama yang kedua, saya coba bangun kekuatan. Ya, ya kita butuh kekuatan lah untuk melangkah. Bahasa kasarnya kan begitu ya. Jadi percuma kita pola pikir segala siap, ternyata secara fisik, secara mental kita nggak kuat. Ya, jadi saya coba persiapkan itu, bangun pondasinya, yaitu pola pikirnya disiapkan menghadapi era yang baru. Bukan berarti pola pikir yang lama salah ya, tapi mungkin aja udah nggak cocok lagi. Ya, di dunia bisnis restoran misalkan ya, ada semakin banyak orang yang membeli frozen meat sekarang, dan mereka sudah terbiasa masak di rumah. Kalau dulu kan, oh mau makan steak, oh let's go to the restaurant. Nah, saat ini udah banyak tuh yang saya lihat, udahlah beli aja kita masak di rumah gua, lu pada datang ke rumah gua aja, kira-kira gitu. Jadi kan udah kebiasaan-kebiasaan yang berubah, ya, dan kita terus perhatikan, ya. Jadi ya pola pikir dan kekuatan yang coba kita bangun, kita persiapkan untuk nanti apapun the new eranya. Karena sampai saat ini kita hanya bisa meraba-raba nih, oh the new eranya bakalan begini, bakalan begitu, gitu. Ya, menarik ya bicara masalah fondasi ya. Nah, saya ini kan menganggap fondasi yang boleh dikatakan as a human being ya, atau as an individu, beberapa fondasi signifikan tuh yang mesti kita pegang tuh kan, pertama udah pasti spiritual ya. Setelah spiritual, kemudian kita ngomongin family, kemudian kita ngomongin financial, kemudian kita ngomongin healthy atau kesehatan. Di lain sisi juga kita masih harus ngomongin karir dan learning, serta passion. Nah, ada satu nih Pak, masalah relationship atau social activity. Saya melihat fondasi yang relationship ini, boleh dikatakan, setuju nggak nih Bapak kalau menurut saya relationship atau social activity kita nih agak menurun ya, agak reduce. Sedangkan pada fase ini fondasi kita yang sifatnya spiritual, yang family, yang kesehatan, malah mungkin agak sedikit meningkat ya. Ya kita nggak usah ngomongin fondasi yang finance. Saya rasa semua orang merasakan pasti ada yang terkikis ya secara finansial. Tapi kan di lain sisi saya punya perspektif, spiritual ini akhirnya menimbulkan rasa bersyukur yang tinggi, rasa bersyukur yang cukup untuk memahami mindset kita, apa yang kita punya ya cukup. Gimana Pak menurut Bapak tentang masalah yang social activity ini Pak? Atau relationship. Bener nggak sih memang fondasi itu agak sedikit kurang, atau bahkan mungkin bisa dikatakan agak sedikit hilang kali ya di era ini?